Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita semua masih merasakan kehidupan kembali pada hari ini. Hari ini, hari Sabtu, adalah masa Sabtu Sunyi, atau dalam beberapa tradisi disebut juga dengan Sabtu Suci. Hari di mana kita memperingati masa-masa di mana murid-murid menantikan waktu kebangkitan Yesus. Setelah Jumat Agung kemarin dia disalibkan, maka pada hari Minggu dia akan dibangkitkan. Jadi hari Sabtu Sunyi adalah masa-masa penantian itu, yang biasanya juga dilakukan dengan melakukan perenungan-perenungan. Hari ini kita akan merenungkan satu teks firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini ingin merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang merupakan refleksi dari Sabtu Sunyi yang kami peringati pada tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kami menghayati firman Tuhan ini dan merenungkan bagaimana di dalam masa-masa sulit pun kami tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-88, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-88,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaling dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu dan segala pecahan ombak yang Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran semaut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu hal tersulit mungkin yang pernah kita hadapi, yang pernah kita jalani adalah ketika kita merasa Tuhan diam. Terutama kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang sangat berat, dan masa-masa penuh dengan berbagai tantangan dalam kehidupan. Ketika tampaknya segala sesuatu bergerak dalam arah yang salah, in different direction, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pertolongan dari Tuhan akan datang, hal itu mungkin membuat kita merasa dilupakan, mungkin membuat kita merasa ditolak Tuhan. Rasa frustrasi di dalam diri kita dengan situasi yang kita hadapi seperti itu, bukan hanya kita berada dalam kesulitan atau penderitaan, tetapi kita mungkin terpikir bahwa keheningan Tuhan itu berarti ketidakhadiran Tuhan. Nah, jika situasi seperti inilah yang pernah kita hadapi, atau bahkan yang kita alami pada saat ini, kita tidak sendiri. Penulis Mazmur 88 ini adalah seseorang bernama Heman, yang adalah seseorang yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin ibadah di kemah suci dan juga di bait Allah. Walaupun tidak diceritakan secara pasti apa yang dialami oleh Heman, namun dari Mazmur yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana berat dan gelap situasi yang dia alami. Mazmur 88 ini dari berbagai referensi dikatakan sebagai Mazmur yang paling sedih dari semua Mazmur yang ada di dalam Alkitab. Penulis mengungkapkan perasaannya, perasaan terputus, perasaan dilupakan, perasaan berduka cita, ditolak, dan putus asa.
Dan yang terburuk dari semuanya itu, dia menangis kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau dalam semua penderitaan ini? Dan Mazmur ini berakhir di dalam ayat 18 tadi dengan mengatakan, kegelapan adalah sahabat terdekatku. Philip Yancey dalam satu bukunya yang berjudul Where is God When It Hurts menuliskan betapa banyak orang-orang yang bertanya kepada Tuhan ketika situasi hidup mereka ada di dalam kesulitan, ada di dalam kegelapan, ada di dalam penderitaan. Mereka merasa Tuhan tidak mendengarkan pergumulan mereka dan penderitaan hidupnya. Namun di balik kegelapan hidup yang dialaminya, ternyata ada harapan yang ditawarkan oleh pemazmur ini. Walaupun harapan itu dia tidak tuliskan pada bagian akhir dari mazmurnya, tapi dalam bagian awal kita lihat harapan itu dituliskan. Dalam Mazmur 88 ayat 1 tadi dikatakan, Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Sebelum pemazmur mendaftarkan berbagai kesulitannya, berbagai peristiwa-peristiwa kekelaman yang dia hadapi, dia menuliskan, dia mengakui bahwa ada harapan keselamatan di dalam Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tampak diam. Ada satu hal yang bisa kita pelajari di sini, bahwa hanya karena Tuhan kelihatannya diam, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Dan itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bekerja di belakang layar untuk kita. Mari kita tidak tertipu dengan berbagai kegelapan-kegelapan, peristiwa-peristiwa yang sulit, penderitaan dalam kehidupan kita. Semua itu tidak pernah atau tidak lebih besar dari mana sumber pertolongan kita itu berasal, yaitu dari Tuhan sendiri. Bahkan ketika kita merasa berada di dalam satu lubang yang sangat besar, seperti yang digambarkan oleh pemazmur tadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ada 4 kali pemazmur berseru kepada Tuhan, dan permohonannya mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada peristiwa di kayu salib, saat Tuhan Yesus berseru pada saat tergelapnya kepada Bapa. Pada peristiwa pada hari Jumat itu, sekitar pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, seperti dicatat dalam Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan bagi kita semua. Ketika Yesus berada dalam saat tergelap itu, ketika Yesus mengatakan hal seperti itu, apakah itu berarti Tuhan berhenti mengasihi Yesus karena dia ada di kayu salib? Apakah penderitaan yang Tuhan Yesus alami membuktikan atau memberikan kesan kepada kita bahwa Allah berhenti mengasihi anaknya? Sama sekali tidak. Jika Tuhan tidak berhenti mengasihi Yesus di kayu salib, maka demikian juga terhadap kita. Apapun kegelapan yang kita hadapi, apapun kesulitan hidup yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan dia berjanji, seperti yang dia katakan dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6, untuk tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus percaya kepada hal ini. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, dia berjalan melewati lembah kekelaman bersama kita. Kita mungkin tidak selalu merasakan atau mendengar Tuhan berbicara. Tetapi satu hal yang selalu bisa kita percaya, bahwa janji penyertaan Tuhan lebih besar dari kegelapan-kegelapan yang kita alami. Kegelapan yang dia alami, kesulitan penderitaan yang dia alami telah mendorong Heman, penulis Mazmur 88 ini, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa dia tidak memanggil atau meminta pertolongan kepada orang lain. Dia hanya memanggil kepada Tuhan yang Heman tahu bisa menyelamatkan. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa kegelapan dalam kehidupan kita
tidak berfungsi untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi kegelapan yang kita alami justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Pemazmur merasa hidupnya hampir berakhir, hampir mati, sehingga dia berseru kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Dia tidak mencari keselamatan dari orang atau dari benda. Ketika kita berada dalam situasi seperti yang dia hadapi, ketika kita berada dalam situasi di mana kita hampir mati, berserulah kepada Tuhan yang telah mengatasi kematian. Rasul Paulus berbagi situasi yang sama dalam hidupnya. Dalam suratnya yang dia tulis kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9, dia mengatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan di atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus, seperti juga Heman penulis Mazmur 88 ini, berada dalam lubang kesulitan yang begitu besar, lubang kegelapan yang begitu besar sehingga dia merasa akan mati. Namun Paulus berbagi tujuan kepada kita, bahwa kegelapan yang dia hadapi itu pun ada tujuannya, memiliki tujuan. Tujuannya agar kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi hanya mengandalkan kepada Tuhan. Ada tujuan dalam rasa sakit yang kita hadapi, dan harapan pada kegelapan yang kita alami saat ini, untuk mendorong kita kepada terang. Karena itu, mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh penulis Mazmur 88 ini. Berseru kepada Tuhan dan menunggu Dia untuk menunjukkan dirinya yang lebih besar. Terkadang Tuhan diam agar kita bisa belajar untuk mendengarkan. Terkadang Tuhan mengizinkan kegelapan sehingga kita dapat melihat bahwa Dia adalah terang sejati hidup kita. Masa Sabtu Sunyi, di mana para murid merasakan kesunyian ketika guru mereka sudah tidak bersama lagi dengan mereka, membuat mereka merenung, menantikan masa-masa kapan Dia dibangkitkan. Kiranya demikian juga dengan kita. Ketika kita merasakan kesunyian, ketika merasakan diri kita dalam kegelapan, mari kita terus belajar, menunggu, menyatakan harapan kita kepada Kristus yang sudah menaklukkan kematian itu. Amin. Good morning, Koreaners. Today is Saturday, yeah, you're right. But today is a moment, a day that we call as Holy Saturday. Yesterday, Jesus was crucified, and tomorrow He would be raised. But the day between the crucifixion of Jesus and His resurrection, that is the day we call as Holy Saturday. The day where all disciples stay at one place, where they felt lonely because their master, their teacher, was no longer with them. And today, we will remember that day, that moment, by hearing a short message. The message for us today is taken from the book of Psalm, chapter 88. Book of Psalm, chapter 88. If you have your Bible with you, you can read together the verses with me. Psalm 88 says like this: a song, a psalm of the sons of Korah, for the director of music, according to Mahalath Leanoth, a maskil of Heman the Ezrahite. Lord, you are the God who saves me.
Day and night I cry out to you. May my prayer come before you. Turn your ear to my cry. I am overwhelmed with troubles, and my life draws near to death. I am counted among those who go down to the pit. I am like one without strength. I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. You have put me in the lowest pit, in the darkest depth. Your wrath lies heavily on me. You have overwhelmed me with all your waves. You have taken from me my closest friends, and have made me repulsive to them. I am confined and cannot escape. My eyes are dim with grief. I call to you, Lord, every day. I spread out my hands to you. Do you show your wonders to the dead? Do their spirits rise up and praise you? Is your love declared in the grave? Your faithfulness in destruction? Are your wonders known in the place of darkness, or your righteous deeds in the land of oblivion? But I cry to you for help, Lord. In the morning my prayer comes before you. Why, Lord, do you reject me and hide your face from me? From my youth I have suffered and been close to death. I have borne your terrors and am in despair. Your wrath has swept over me. Your terrors have destroyed me. All day long they surround me like a flood. They have completely engulfed me. You have taken from me friend and neighbor. Darkness is my closest friend. This is the word of God, of the Lord. One of the most difficult seasons we can endure is when we feel God is silent, especially if we are already going through challenging situations. When it seems everything is going wrong and your help seems to be nowhere in sight, it leaves a person feeling forgotten, in disparity, and simply rejected. Our major frustrations from these seasons come not from simply being in this pit, but thinking that God's silence means his absence. If this is you today, you are not alone. The author of Psalm 88, by the name of Heman, at the time he was the one who is responsible to conduct worship in the temple, has not only been through this type of heartbreaking situation, but he wrote about it. Psalm 88 appears to be one of the saddest and most dismal chapters in the Bible. If you follow me in reading these verses just now, I think you will agree with that. The writer expresses feelings of being overwhelmed, cut off, forgotten, grieved, rejected, terrified, and despair. And worst of all, he is crying out to God, wondering, where is God in all of his suffering? The psalm ends saying, darkness is my closest friend. Philip Yancey, in one of his books, Where is God in When It Hurts, wrote the experience of many people questioning God when they encounter with suffering. Where is God actually? We say there is God, but why would he allow me suffer with many things in life? However, the hope these psalms offer is not in its ending, but in its beginning. In verse 1 he says, Lord, you are the God who saves me. Day and night I cry out to you.
before his list of everything that's going wrong, the psalmist acknowledges that there is hope for salvation in the Lord, even when God appears silent. We learn that just because God is silent, it does not mean he is absent. And it certainly does not mean he is not working behind the scenes on our behalf. Do not be deceived by the darkness in your life. It is never greater than where your helps come from. Even when you feel you are in a pit, as the writer of Psalm 88 describes, God is there. He is with you. 4 times in this psalm, the writer calls out to God. His plea reminds me of Jesus on the cross crying out to his Father in the darkest moment. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Which is written in the book of the Gospel of Matthew, chapter 27, verse 46. Let me ask you with this. Do you think God stopped loving Jesus because he was in the cross? Was Jesus' suffering a sign God dismissed his son? Absolutely not. If God didn't stop loving Jesus on the cross, then no matter what dark season you are in, he has not and will not stop loving you. And if he is promised to never leave you or forsake you, please trust he is right in the darkness with you. He walks through the valley of the shadow of death with us. We may not always feel or hear God. But we can always believe his promise is greater than our darkness. The dark season pushed the writer of Psalm closer to God. He was not run away from God. He was closer to God. He was not calling out to another friend or thing for help. He called out to the one who he knew could save. This psalm reminds us that our dark season do not serve to show that God is absent, but how desperately we need his presence. The psalmist felt his life was near death, so he cries out to the very one who raises the dead. He does not look for salvation from people or things. When you are near death, you cry out to the one who overcame death. That Apostle Paul shares in a similar situation in 2 Corinthians 1. He writes to the believers in Corinth, "We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead." Paul, like the writer of Psalm 88, was in so deep a pit he felt he was going to die. Yet, Paul shared with us that even this season had a purpose. That purpose was for him to rely less on himself and more on God. There is purpose in your faith, in your pain, hope in your dark season to push you to the light. Call out to God and wait for him to show himself greater. In my own experience, I have learned that sometimes God empties us so he can fill us back up.
Sometimes He is silent, so we can learn to listen. Sometimes He allows darkness, so we can see that He is the true light of our life. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa, pada saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menemukan pengharapan di tengah-tengah mungkin kegelapan dalam kehidupan kami. Pada hari ini mungkin begitu banyak hal-hal yang membuat kami merasa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak diperdulikan oleh Tuhan. Tapi pemazmur ini, Heman, di dalam tulisannya kepada Tuhan, merefleksikan Tuhan, dia pun teringat, hanya kepada Tuhanlah dia berharap, hanya kepada Engkaulah dia berharap. Kiranya itu juga mengingatkan kami, bahwa hanya kepada Tuhanlah kami berharap. Tuhan, 2000 tahun yang lalu ketika peristiwa penyaliban Kristus terjadi, para murid juga pun berada dalam situasi yang sunyi. Mereka pun merasa tidak ada harapan mungkin dalam kehidupannya. Tapi Engkau membuktikan bahwa pada hari ketiga Engkau bangkit, bahwa Engkau tidak tinggal diam, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan, biarlah itu juga ada dalam diri kami. Ketika kami menghadapi kesunyian, menghadapi kegelapan, kami tidak lari dari Tuhan, tapi kami terus berharap bahwa dalam Tuhan yang diam itu pun Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai kami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.